Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, gara-gara masalah antrian masuk, 2 pengunjung Pantai Mutun cekcok dan saling lapor polisi. Karena persoalan antrian masuk, 2 pengunjung objek wisata Pantai Mutun Pesawaran justru baku hantam. 2 pengunjung tersebut berasal dari 2 tempat yang berbeda, satu dari Lampung Barat dan satu dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kedua belah pihak kemudian saling lapor ke Polres Pesawaran. Pemicu pertikaian 2 pengunjung Pantai Mutun dipicu tersulut emosi ketika ditegur saat salah satu menyerobot antrian masuk ke wisata Pantai Mutun. Polisi sudah turun tangan untuk menangani persoalan itu. Polisi telah memeriksa warga Lampung Barat dan Prabu Mulih, Sumatera Selatan yang ribut pada Kamis 5 Mei 2022 siang pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan kepada para saksi-saksi dari kedua belah pihak. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyato Hussein mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo kepada Tribun Lampung pada Jumat 6 Mei 2022. Dikatakannya kedua belah pihak saling melapor dengan pasal yang dilaporkan tentang pengeroyokan, termasuk kalau kurang saksi akan cari saksi di luar keluarga mereka yang melihat kejadian keributan tersebut. Saat ini sedang berproses dan semuanya harus dilihat serta harus jeli. Jika tidak, maka akan merugikan kedua belah pihak tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Bocah asal Bekasi tenggelam di kolam renang Lampung Utara sedalam 2 meter. Seorang warga kota Bekasi yang berkunjung ke Desa Bindu, Kecamatan Abung Kanang, Kabupaten Lampung Utara, tenggelam di wisata kolam renang yang terletak di Jalan Perumnas Tulung Mili, Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi pada Jumat 6 Mei 2022. Menurut keterangan Efriansyah, seorang pengunjung kolam renang menerangkan korban berinisial SD 15 tahun tenggelam usai terlihat tak bisa berenang. Ia juga sudah diperingati beberapa kali, namun korban masih memasuki air dengan kedalaman sekitar 2 meter hingga meregang nyawa. Peristiwa tersebut juga dibenarkan oleh kerabat korban bernama Syahrin 50 tahun ketika dijumpai di Rumah Sakit Candi Mas Medical Center, yaitu di Kota Bumi. Ia menerangkan korban bersama dengan keluarga datang dari Bekasi dan singgah di Desa Bindu, kemudian melakukan rekreasi di kolam renang. Setelah mendengar kabar korban tenggelam, dirinya langsung mendatangi Rumah Sakit CMC. Tak berselang lama, Syahrin mendengar kerabatnya itu telah meninggal dunia. Berita selanjutnya, update Merak Bakauheni. 111.214 pemudik menyeberang ke Pulau Jawa pada H+3 Lebaran. Sebanyak 111 pemudik telah kembali ke tempat asalnya di Pulau Jawa pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin yang bertepatan dengan H+3 Lebaran. Berdasarkan data angkutan penyeberangan PT ASDP Cabang Bakauheni, pada hari Kamis sebanyak 8.506 penumpang pejalan kaki menyeberang ke Pulau Jawa. Lalu untuk penumpang dalam kendaraan sebanyak 1.278 orang. Lonjakan juga terlihat pada pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor sebanyak 8.136 unit kendaraan bermotor menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni pada Kamis kemarin. Jumlah yang lebih banyak terlihat pada mobil pribadi roda 4 sebanyak 15.411 unit mobil pribadi yaitu roda 4 menyeberang ke Pelabuhan Merak
Banten pada Kamis kemarin. Lonjakan juga terlihat pada kapal yang beroperasi. Jika sebelumnya jumlah kapal ada 32 kapal yang beroperasi, pada Kamis kemarin jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 42 unit dengan jumlah trip 128. Jika dibandingkan dengan jumlah penumpang atau pemudik yang tiba dari Pelabuhan Merak sejak pelayanan mudik Lebaran dimulai pada 22 April 2022 lalu, jumlah pemudik yang telah kembali sebanyak 4.012 orang. Berita selanjutnya, kebakaran unit 2, konsleting listrik. Kepolisian Resort atau Polres Tulang Bawang, Polda Lampung menduga peristiwa kebakaran yang menghanguskan 10 toko di Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung akibat korsleting listrik. Kepala Satuan Reskrim atau Satreskrim Polres Tulang Bawang, AKP Wido Dwi Afiazain, yang mengaku telah menerjunkan tim Inafis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kebakaran Pasar Unit 2. Apabila nanti ditemukan dugaan tindak pidana, lanjut AKP Wido, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia mengungkapkan, kebakaran 10 ruko di Pasar Unit 2 itu mengakibatkan kerugian hingga 1 miliar. Terkait video viral beredar menimbulkan kerugian dan juga kecurigaan kebanyakan karena ada unsur kesengajaan. Kasat Reskrim masih menyelidiki hasil video tersebut. Berita selanjutnya, toko keramik di Metro Lampung terbakar saat ditinggal mudik oleh pemiliknya. Ditinggal mudik toko keramik Jalan Dewi Sartika, Banjarsari Agung Metro milik Eko Riswanto di Lalap Sijago Merah pada Kamis 5 Mei 2022 malam. Ia menjelaskan saat berada di luar, api terlihat sudah membesar. Sementara Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Damkar Satpol PP Kota Metro, Herianto menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pihaknya menerjunkan 3 unit mobil damkar untuk menjinakkan api yang telah menjalar hampir ke seluruh bagian toko. Ia mengaku dengan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam, api yang membakar toko keramik dapat dipadamkan oleh personil damkar yang turut dibantu oleh Babinsa dan juga Babin Kamtimas setempat. Berita terakhir datang dari remaja tenggelam di pantai Lampung Selatan ditemukan meninggal dunia. Remaja yang sempat dinyatakan tenggelam dan hilang saat berenang di pantai Sumbermuli, Desa Toto Harjo, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 5 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya ditemukan. Remaja berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP itu ditemukan dalam kondisi tewas pada Jumat 6 Mei 2022 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Posar Bakauheni, Denny Mezu, membenarkan hal tersebut. Denny menjelaskan, 3 penyelam lokal yang berhasil menemukan tubuh jenazah, yakni Zulkifli, Dian, dan juga Selamat. Sebelumnya diketahui bahwa korban tenggelam, yakni Sahrul 14 tahun, yang merupakan pelajar dan juga masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Adapun kronologinya, di mana Sahrul beserta dengan kawan-kawannya sedang asyik berenang bersama. Sedang asyik berenang keempat temannya, yakni Anes, Rizky, Arif, dan juga kesemua warga desa Toto Harjo tak melihat keberadaan Sahrul di sekeliling mereka.
Mereka melaporkan kepada pengurus pantai yang diteruskan kepada Kades Semana hingga meminta bantuan kepada Basarnas yang ada di Bakauheni untuk melakukan pencarian. Terhadap korban tenggelam tersebut, upaya pencarian telah dilakukan dengan melakukan penyisiran di seputar pantai oleh tim Satpol Air, Polres Lampung Selatan dan juga Basarnas dari Posar Bakauheni. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat malam dan sampai jumpa.